البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-19 dari surat Al-An'am, juz yang ke-7. Ayat yang ke-19 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang paling besar untuk disaksikan, dan juga sesuatu yang paling besar yang sebagai saksi bahwasannya benarnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara dengan bukti-bukti yang sudah banyak kemarin kita lewati, itu pun mereka masih tidak meyakini bahwasanya Rasulullah itu nabi. Masih mengingkari dan masih mereka durhaka, tidak membenarkan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat qala Allah Ta'ala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'undhirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'un mimma tusyrikun." Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah sesuatu apa yang lebih besar untuk menjadi saksi. Qulillah, katakanlah Allah Subhanahu wa taala saksi yang paling besar. Syahidun baini wa bainakum, sebagai saksi antara aku dan antara kalian. Maksudnya saksi tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini, li'undhirakum bihi wa man balagh, untuk memberikan peringatan kalian. Na'am barakallahu fikum, dan orang yang sampai kepadanya. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah sesungguhnya kalian justru malah bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu, atau bersama Allah Subhanahu wa taala itu ada ilah-ilah yang lain? Qul, katakanlah la asyhad, katakanlah bahwasannya aku tidak bersaksi. Maksudnya Rasulullah SAW tidak bersaksi, walaupun mereka bersaksi bahwasannya ada ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Qul innama huwa ilahu wahid, katakanlah akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ada ilah yang tunggal. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah, qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin, katakanlah wahai Rasul untuk mereka orang-orang musyrikin, terhadap orang-orang musyrikin, ayyu syai'in a'zam syahadah bi itsbati sidqi fima akhbartukum bihi wa anni Rasulullah. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul, kepada orang-orang musyrikin, sesuatu apa yang lebih besar sebagai saksi mengenai apa? Mengenai ditetapkannya kejujuranku, kebenaranku bahwasannya aku adalah Rasul, dan juga terhadap apa yang aku telah kabarkan kepada kalian
Sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya suruh nanya ke mereka itu apa lagi? Nah, sesuatu apa yang lebih besar? Yang dijadikan apa? Saksi. Qul Allahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah Allah yang menjadi saksi antara aku dan antara kalian. Ai huwal alim bima ji'tukum bih wa ma antum qailuna li. Dia adalah zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang aku datangkan kepada kalian dan terhadap apa yang kalian ucapkan mengenai diriku. Wa auhallahu ilayya hadzal qur'ana min ajli an unzirakum bihi 'adzabahu an yahilla bikum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mewahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku apa? Dalam rangka atau agar aku memberikan peringatan kalian, memperingatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mengenai diri kalian. Wa undira bihi man wasala ilaihi minal umam, dan juga agar aku memperingatkan orang yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an tersebut dari kalangan umat-umat yang ada. Innakum latuqirruna anna ma'allahi ma'budatin ukhra tusyrikunaha bihi. Sesungguhnya kalian justru menetapkan, mengakui bahwasanya bersama Allah ada sembahan-sembahan yang lain yang kalian sekutukan Allah taala dengannya. Qul lahum, katakan kepada mereka, innamallahu ilahu wahid la syarikalah. Katakanlah kepada mereka bahwasanya qul lahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka wahai Rasul, inni la ashhad ala ma aqrartum bih innamallahu ilahu wahid la syarikalah. Katakan kepada mereka wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak bersaksi atas apa yang kalian tetapkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka bahwasanya aku enggak bersaksi seperti kalian yang kalian tetapkan. Paham ya? Bahkan yang aku saksikan, innamallahu ilahu wahid. Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu badannya. Wa innani bari'um min kulli syarikin ta'budunahu ma'ahu. Dan sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap sekutu-sekutu yang kalian ibadahi bersamanya. Ini sebagai bentuk bara'ah ya, dalam artian Rasulullah diperintahkan untuk berlepas diri dari ucapan mereka karena mereka menuduh terus, menuduh dan bahkan mereka meyakini bahwasanya ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka bahwasanya enggak ada lagi. Nah, barakallahu fikum. Dan mereka tidak meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad itu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Nantang mereka. Siapa saksi yang paling besar, gitu kata mereka ya. Langsung Allah taala perintahkan, Rasulullah mengatakan Allah lah saksi yang paling besar. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-20 barakallahu fikum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Artinya, orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab, siapa itu? Al-Yahud wan Nasara. Jadi kalau Ahlul Kitab itu langsung arahnya ke Yahud wan Nasara. Nah, Ahlul Kitab itu Al-Yahud wan Nasara, yang mereka apa? Yang mereka langsung divonis kafir, tempat kembalinya di neraka. Jadi enggak ada zaman sekarang agama selain Islam yang selamat itu enggak ada. Enggak usah mimpi sudah. Agama selain agama Islam enggak ada yang selamat. Mau Hindu, mau Buddha, Kristen, Katolik, paham ya? Nah, barakallahu fikum, atau agama-agama yang ada, Konghucu atau yang semisalnya, enggak ada yang selamat. Yang selamat hanya agama Islam saja. Paham ya? Sejujur apapun, sebaik apapun mereka, itu amalannya mereka hanya ditunaikan di dunia semuanya. Mereka banyak yang kaya, banyak yang berhasil, sukses, tapi di dunia saja. Adapun di akhirat tempat kembali mereka di mana? Di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, al-Yahud wan Nasara, wal musyrikin umum, semua yang menyembah selain Allah taala.
Paham ya? Jadi orang-orang yang beragama selain agama Islam yang mereka sembah siapa coba bayangkan. Paham ya? Walaupun mereka mengatakan itu adalah ilah, itu adalah Tuhan, itu adalah sesembahan, tapi mereka menyembah tidak apa? Tidak dengan cara yang benar. Maksudnya bagaimana? Mereka meyakini adanya ilah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Karena apa? Makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi kalaupun mereka menyembah selain Allah taala itu tidak berhak, sehingga bukan Allah yang mereka sembah. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kata mereka, kita ini sebenarnya sama. Tujuannya menyembah Tuhan katanya. Paham ya? Cuman beda apa? Beda sarana, beda tata cara aja katanya. Kita katakan enggak sama. Paham ya? Kalau sama tentunya semuanya apa? Yang disembah Allah SWT, enggak perlu pakai berhala, pakai patung. Paham ya? Kata mereka cuma beda media aja, kita katakan tetap beda. Kalian tuh enggak nyembah Allah SWT. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Mereka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, itu al-Yahud wa Nasara, mereka mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, bayangkan. Mengenal sebenarnya. Yang mereka ini orang kufar, musyrikun, mereka khasiru anfusahum, mereka telah membuat kerugian untuk diri mereka sendiri. Fahum la yu'minun, dalam keadaan mereka pun apa? Tidak beriman. Paham ya? Dalam kondisi seperti itu sudah kenal bagaikan anak sendiri, mengenalnya, itu pun enggak mau beriman juga, bayangkan. Kurang apa lagi sudah? Burhan, dalil, bukti, semuanya telah dipaparkan mulai dari mukjizat dan semisalnya, tapi enggak ada satupun yang mereka barakallahu fikum imani wal iyad billah. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atsabahumullah, alladzina atainahumut Taurat wal Injil, ya kan? Itu orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Taurat dan Injil. Taurat diberikan kepada Nabi siapa? Taurat Nabi siapa? Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Injil kepada Nabi siapa? Injil Nabi siapa? Isa alaihissalam. Zabur Dawud alaihissalam. Itu dihafal ya. Naam. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Taurat dan Injil, ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, mereka mengenal persis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sifatihi al-maktubah, dengan sifat-sifatnya yang telah tertulis indahum, di sisi mereka, dalam kitab-kitab mereka sudah ada gitu ya. Cuman namanya kan kalau barakallahu fikum di Injil namanya Ahmad, ya enggak? Akan datang nabi nanti, barakallahu fikum, setelahnya namanya Ahmad. Tapi kan nama, paham ya? Menunjukkan bahwasanya ya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad kan itu. Jadi perlu diperhatikan, mereka mengenal sebenarnya. Mengenal ya, kita lihat lagi. Jadi mereka mengenal apa? Kama'rifatihim abna'ahum, seperti mengenalnya mereka terhadap anak-anak mereka. Fakama anna abna'ahum la yashtabihuna amamahum bighairihim, sebagaimana anak-anak mereka tidak tersamarkan lagi di hadapan mereka dengan yang selain mereka. Fakadzalika Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yashtabih bighairihi lidiqqati wasfihi fi kutubihim. Demikian pula Nabi Muhammad SAW tidak apa? Tidak tersamarkan lagi di hadapan mereka seharusnya. Karena apa? Begitu detailnya, begitu barakallahu fikum rincinya pensifatannya di dalam kitab-kitab mereka. Bayangkan, sudah dirinci pensifatannya, detail penjabarannya, seharusnya enggak samar lagi itu. Allahumma musta'an. Walakinnahum ittaba'u ahwa'ahum, ini yang jadi bahaya. Akan tetapi mereka justru mengikuti hawa nafsu mereka, fa khasiru anfusahum hina kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa bima za'a bih. Akhirnya mereka justru membuat kerugian terhadap diri mereka, yaitu tatkala mereka kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu keadaan mereka. Sudah mengenal bagaikan anak sendiri,
itu pun apa? Tetap enggak beriman juga. Apalagi kalau cuman alasan minta dalil ini, minta buktinya mana, minta saksinya mana. Paham ya? Lawang mereka udah kenal kok. Paham ya? Sudah kenal bagaikan anak sendiri itu pun enggak mau beriman. Allahul musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-21. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Artinya wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kedustaan atau mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan pernah beruntung. Orang zalim di sini, paham ya? Seringnya kalau diistilahkan zalim berkaitan masalah peribadatan ada orang musyrikun. Karena az-zulm terkadang makna syirik. Paham ya? Sebagaimana ucapan Luqman al-Hakim kepada putranya, kepada anaknya, beliau mengatakan, dinukilkan dalam surat apa? Surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah taala karena sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Kedzaliman situ adalah apa? Adalah kesyirikan. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya terkadang az-zulm itu maknanya syirik. Contoh yang lain apa contoh yang lain? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Zulmin di sini apa maknanya? Syirik. Bidzulmin ay bisyirkin. Paham ya? Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan az-zulm. Apa zulm itu maknanya? Syirik. Paham ya? Nam ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang akan apa? Akan diberikan petunjuk. Jadi az-zulm terkadang maknanya apa? Asy-syirik. Paham ya? Az-zulm terkadang maknanya apa? Asy-syirik. Nah, wa illa az-zulm itu sendiri artinya apa? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Na barakallahu fikum. Kita lihat di sini berikutnya, qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan tafsirannya ya. La ahad ashad dzulma mimman taqawwala al-kadhiba 'ala Allah taala. Tidak ada seorang pun yang lebih dahsyat kezalimannya daripada orang yang berbicara dengan kedustaan atas nama Allah. Paham ya? Nah, enggak ada yang lebih parah keadaannya melainkan orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fa za'ama anna lahu syuraka bil ibadah. Mereka mengira, menyangka bahwasanya apa? Ada sekutu-sekutu. Ada sekutu-sekutu untuk Allah taala di dalam peribadatan. Awidda'a, atau mengaku-ngaku atau menyeru annalahu waladan wa sahibah, bahwasanya Allah taala punya apa? Punya anak dan punya istri katanya. Ini seruan yang batil. Jadi kalau ada hari raya mereka orang kafir yang merayakan bahwasanya Allah taala punya anak, bahkan mengatakan punya ibu, punya istri atau yang semisalnya, jangan sekali-kali kita ikut andil mengucapkan selamat hari raya katanya. Paham ya? Apalagi muslim mau hari raya Natal, Nyepi atau yang semisalnya, jangan pernah ikut-ikutan. Paham ya? Hari raya kaum muslimin cuma 2. Idul Adha, Idul Fitr dalam setahun. Dan sepekan sekali hari Jumat. Enggak usah selamat hari raya Natal. Kami bertoleransi dengan kalian semuanya, kalian semua sama katanya. Sama apanya? Mereka penduduk neraka, kita penduduk surga insyaallah. Paham ya? Beda. Nah, barakallahu fikum, disamakan. Allahumma musta'an. Toleransi dalam perkara dunia, perdagangan, bisnis itu lain lagi. Masalah agama enggak ada toleran. Paham ya? Masalah agama tidak ada apa? Tidak ada toleransi. Masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan sampai kita malah ikut-ikutan. Ini lihat ini. Nah, barakallahu fikum, ada yang beranggapan Allah taala punya anak dan punya istri. Padahal Allah taala menjelaskan dalam surat Al-Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah taala zat yang maha tunggal. Paham ya? Lam yalid wa lam yulad. Dijelaskan sana, lam yalid wa lam yulad. Paham ya? Nah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi enggak ada. Paham ya? Allah musta'an. Kemudian mereka katakan ada, nah barakallahu fikum, anak Isa, ibunya Maryam kemudian dijadikan ilah. Allah musta'an. Atau mengatakan
tiga daripada apa? Nah, semuanya ilah atau yang semisalnya, Allah musta'an. Itu enggak benar. Kita lihat sini. Au kadzdzaba bi barahinihi, atau membikin kedustaan, mendustakan terhadap burhan, bukti-bukti yang nyata. Wa adillatihi, dan juga dalil-dalilnya allati ayyada biha rusuluhu alaihi wassalam. Yang mana apa? Para rasulnya alaihi wassalam telah menguatkan dengannya. Innahu la yuflihudz zalimun alladzina iftarau al-kadhiba 'ala Allah. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan pernah beruntung, yaitu orang-orang yang mereka membikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, wala yatfaruna bimatalibihim fid dunya wala fil akhirah, dan mereka tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah beruntung terhadap apa yang mereka terhadap apa yang mereka minta, nah baik itu dalam perkara dunia ataupun akhirat, enggak pernah beruntung. Berbuat kezaliman atas nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-22, barakallahu fikum. Wa yauma nahsyuruhum jami'an tsumma naqul lil ladzina asyraku ayna syurakaukum alladziina kuntum taz'umun. Ditantang. Suatu hari yang nanti kami bangkitkan mereka semuanya. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, mana sekutu-sekutu kalian yang dulu kalian sembah, yang dulu kalian sangka itu adalah ilah selain Allah Ta'ala? Enggak berani menjawab semuanya, semua terdiam semuanya. Batu, berhala, patung, masa bisa bicara? Enggak bisa apa-apa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nah, justru mereka berlepas diri. Jadi yang mereka sembah selain Allah itu, mereka sendiri berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang nyembah, bayangkan. Nah, walaupun di dunianya mungkin diam aja, tapi ketika di akhirat kelak, nah ketika ditanya seperti itu, justru mereka berlepas diri. Paham ya? Nah, atas apa? Perbuatan orang-orang musyrikun. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun athabahumullah, perhatikan tafsirannya, simak baik-baik. Wal yahdhar haula'il musyrikun al-mukadzibuna bi ayatillahi ta'ala yauma nahsyuruhum. Dan hendaknya berhati-hati orang-orang musyrikun yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya berhati-hati dengan hari yang nahsyuruhum, yang kami bangkitkan mereka semuanya, kami kumpulkan mereka semuanya. Dikumpulkan dalam keadaan apa kemarin? Telanjang, sendiri-sendiri, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, yusyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla, wa fi riwayah buhma. Artinya apa? Nanti semua manusia di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan sendiri-sendiri. Paham ya? Dan dalam keadaan tanpa berkhitan. Dikumpulkan semuanya. Harta kekayaan enggak ada nilainya, jabatan kedudukan enggak ada nilainya. Paham ya? Walaupun dia gubernur, presiden, bupati, camat, RT, RW, kadus, kades, semuanya jadi satu, enggak pandang bulu. Mana pakaiannya, mana mobilnya, mana rumahnya, enggak dibawa semuanya. Bayangkan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini jangan mencari kedudukan atau mencari apa gelar atau mencari apa jabatan atau mencari hanya mengumpulkan harta, jangan, tapi amalan yang harus kita tekankan, barakallahu fikum, karena amalan itu bisa menyelamatkan. Kalau kita belajar hanya ingin mencari gelar, LC, MSc, MSG, paham ya? DKK, DLL, enggak ada fungsinya sama sekali. Paham ya? Satu contoh aja, ini sekedar selingan, satu contoh aja ya. Bertahun-tahun dapat gelar LC, bertahun-tahun dapat gelar MSc, pulang ke Indonesia, ini realita kenyataan, enggak paham masalah gambar makhluk bernyawa hukumnya apa. Kasihan atau tidak? Kasihan. Ustaz, hukumnya apa Ustaz? Gambar makhluk bernyawa itu hukumnya? Hukumnya itu haram, tapi kalau untuk berdakwah boleh katanya. Dari mana rincian itu? Paham ya? Rincian dari mana itu? Nah, jadi kalau orang barakallahu fikum continue dengan dalil, dia akan mengatakan haram. Haram. Kecuali yang dikecualikan, caranya gitu. Kecuali paspor, KTP, uang, itu karena bukan urusan kita. Mereka yang mengharuskan. Tapi kalau dengan alasan-alasan yang tidak benar, tidak bisa. MSc sembarangan. Tingkatan tinggi itu? Tinggi. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau cuma jabatan, gelar itu belum bisa menjamin. Paham ya? Antum enggak punya gelar pun enggak masalah. Belajar di pondok pesantren, enggak ada ijazah. Nanti kalau sudah
selesai di Darut Taqwa dapat gelar apa ya? Enggak akan dikasih gelar, cuman setiap orang pasti bisa gelar. Paham maksudnya ya? Gelar karpet, gelar tikar, paham ya? Dapat semuanya insyaallah kalau itu ya. Nah, tapi untuk gelar-gelar LCMSC jangan. Maksudnya apa? Enggak usah mengharapkan itu sudah. Nanti di hari kiamat ini dikumpulkan di satu. Jadi satu. Nah, enggak ditanya jabatanmu apa? Antum tingkatannya apa? Enggak ada. Amalan barakallahu fikum. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Tsumma naqulu lahum, kemudian kami katakan kepada mereka di tempat dikumpulkan pada mahsyar tersebut, aina alihatukum allati kuntum tad'una annahum syuraka'a ma'allah? Mana sesembah-sembahan kalian yang kalian mengaku-ngaku, yang kalian menyeru bahwasanya mereka itu adalah sekutu-sekutu bersama Allah, liyashfa'u lakum, untuk memberikan syafaat untuk kalian? Ditantang. Enggak ada yang jawab. Enggak ada yang menjawab. Kita lihat ayat yang berikutnya karena sambungannya. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Bayangkan ini. Mereka mengelak, Allah musta'an. Karena enggak punya jawaban. Mana sekutu-sekutu yang kalian jadikan sekutu, yang katanya bisa memberikan syafaat itu mana? Kata Allah Ta'ala. Akhirnya apa kata mereka? Summa lam takun fitnatuhum. Kemudian ujian untuk mereka tersebut gak ada jawaban lain kecuali kecuali mereka mengatakan wallahi rabbina, demi Allah wahai Rabb kami, demi Rabb kami, ma kunna musyrikin, dulu kami tidak berbuat kesyirikan katanya. Bohong lagi. Paham ya? Di dunia jelas-jelas berbuat kesyirikan, di sana bohong lagi ini. Paham ya? Dulu kami enggak berbuat kesyirikan itu katanya. Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah summa lam takun ijabatuhum hina futinu wa ikhtubiru bis-su'al an syurakaihim illa an tabarra'u minhum. Allahul musta'an. Kemudian tidak ada jawaban lain untuk mereka ketika mereka diuji, ketika mereka diberikan ujian dengan pertanyaan tentang sekutu-sekutu yang mereka jadikan, illa, kecuali mereka antabarra'u, mereka berlepas diri. Perhatikan, mereka berlepas diri dari sekutu-sekutu tadi itu. Allah musta'an. Wa aqsamu billah rabbihim, dan mereka sumpah dengan menyebut nama Allah Rabb mereka, innahum lam yakunu musyrikina ma'allahi ghairah. Ini bayangkan, berani sumpah, sudah bohong di dunia, mereka mensekutukan Allah Ta'ala, di akhirat berani bohong lagi. Sumpah, demi Allah katanya, demi Rabb kami katanya. Sesungguhnya mereka bersumpah, mereka bersumpah bahwasanya mereka itu tidak pernah berbuat kesyirikan bersama Allah Ta'ala dengan yang lainnya katanya. Allahul musta'an. Kedustaan akan melahirkan kedustaan yang lainnya, hati-hati. Jadi upayakan semaksimal mungkin kita jauhi sifat yang dikenal dengan dusta, al-kadzib. Karena al-kadzib, kedustaan itu kalau orang sudah sering berdusta, yuktaf indallahi kadzdzaba, akan tercatat, ditulis di hadapan Allah Ta'ala kadzdzaba, pendusta. Jadi kalau orang berdusta enggak segera tobat, nanti akan melahirkan kedustaan yang lainnya. Paham ya? Rasanya bohong itu enteng sekali, ringan sekali. Paham ya? Antum yang berbuat seperti ini? Enggak. Lalu siapa? Si fulan. Padahal dia juga karena terbiasa bohong tadi. Kalau bohong dihindari. Kenapa dihindari? Karena Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis yang sahih, iyyaka wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dengan kedustaan, karena kedustaan itu akan bisa menghantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan itu bisa menghantarkan kepada api neraka, wal a'yadu billah. Na'am barakallahu fikum. Berarti kita sudah menyelesaikan penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-24 dari surat Al-An'am juz yang ke-7. Ada yang berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kita lihat ini. Bismillah. Apabila ada seorang yang meyakini bahwa Allah adalah ilah, akan tetapi dia masih suka meminta kepada selain Allah, kuburan, para wali-wali kah? Apakah mereka termasuk musyrik yang kekal di jahanam atau termasuk orang yang masuk surga belakangan? Nah, barakallahu fikum, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik akbar. Paham ya? Kalau enggak tobat sebelum meninggalnya, dikhawatirkan termasuk orang-orang yang kekal dalam api neraka.
Paham ya? Tapi kalau dia tobat sebelum meninggalnya, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batasan mereka, melampaui batasannya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah taala. Sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa. Bahkan dosa kesyirikan pun diampuni kalau tobat sebelum meninggalnya. Jadi kesimpulannya, kalau mereka sebelum meninggal dunia enggak tobat, dikhawatirkan masuk dalam neraka jahanam kekal. Karena syirik akbar. Syirik akbar itu sudah enggak ada tawar-menawar lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan kalau seandainya tobat sebelum meninggalnya dan memperbagus keimanannya, kebaikannya dan juga ibadahnya, insyaallah باذنillah, dengan izin Allah taala mengampuninya. Karena apa? Tobat itu ada syarat-syaratnya. Pertama menyesali, kedua apa? Meninggalkan, ketiga apa? Bertekad bulat untuk tidak mengulangi kembali, yang keempat jangan lupa itu ikhlas. Paham ya? Itu syaratnya. Nah, karena meminta berkuburan para wali atau yang semisalnya termasuk syirik akbar. Paham ya? Ya Mbah Fulan, Mbah Alan, ya Abdul Qadir Jailani, ya Fulan, ya Alan, itu minta kepada Allah taala. Paham ya? Apalagi minta pesugihan. Dia pengen kaya enggak mau kerja nih ya. Pengen kaya enggak mau kerja. Minta kemana? Minta ke kuburan. Kuburannya Mbah Fulan, Mbah Alan enggak jelas orangnya, katanya wali, padahal apa? Setelah diteliti, diusut-usut ternyata itu bukan kuburan manusia. Kuburan kerbau. Allah musta'an. Macam-macam kesyirikan zaman sekarang itu ya. Yang penting kira-kira kuburnya bagus, disemen, dikapur gitu ya, ada lampunya dikit, dikasih tabur bunga wangi sekali, udah senang mereka. Allah musta'an, langsung berbondong-bondong ke situ, Mbah Fulan, Mbah Alan. Ternyata apa? Nah, barakallahu fikum, penggali kuburan itu masih hidup orangnya. Saksi hidup itu loh. Ngomong ternyata itu bukan manusia, kerbau. Jadi apa yang dimakamkan di situ. Itu pun masih aja ada orang yang berbuat kesyirikan. Kesimpulannya tadi itu ya. Nah, barakallahu fikum, nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.